Hai guys, kembali lagi dengan gua Vale di podcast Rumah Kreatif. Nah, jadi hari ini kita ada kedatangan tamu dari Rumah Kreatif juga nih. Nah, langsung aja yuk kita sambut. Halo. Boleh perkenalan namanya siapa? Teman-teman di sini. Halo, saya perkenalkan, nama aku Ayudhya Zalifendi. Aku sekarang ini lagi ada di kelas 12 dan aku datang ke Rumah Kreatif untuk program magang, di mana aku dari SMK Negeri 65 Jakarta, jurusan Broadcasting dan Film. Gitu ya. Untuk ininya, kira-kira kamu tuh pas PKL di sini gimana perasaannya gitu, kayak nyaman atau enggak gitu? Oke, karena ini first day aku juga di sini, aku senang bisa ketemu teman-teman yang baru. Terus di sini tempatnya juga nyaman, dingin, adem. Terus aku bisa belajar banyak hal baru lagi nanti sama Om Roy, sama teman-teman juga. Gitu ya. Ya, sangat hard welcome di sini lah. Iya. Ngomong-ngomong, kamu nih di sekolah kamu ngambil jurusan apa ya? Untuk aku di sekolah, aku ngambil jurusan broadcasting dan perfilman, yang mana aku difokuskan untuk belajar tentang film. Gitu. Oh iya, kamu nih masuk perfilman ini, alasannya tuh karena apa gitu? Ya. Alasan aku masuk jurusan perfilman karena dari kecil itu aku sudah istilahnya nyemplung lah ke dunia entertainment, yang mana dari kecil tuh aku sudah sering mengikuti casting, terus aku juga sering ikut fashion show modeling, nari, segala macam seni itu aku suka. That's why aku milih untuk masuk jurusan broadcasting dan film, karena itu aku merasa passion aku ada di sini. Dimana aku kalau misalnya masuk ke jurusan yang aku suka sesuai dengan passion aku tuh gak bakal terbebani, aku bakal enjoy aja ngejalaninnya. Oh gitu ya. Berarti karena memang suka gitu ya. Betul, it's my choice. Kayak aku gak perlu terbebani untuk menjalankan apa yang aku pilih gitu. Oke. Kalau untuk di sekolah kamu kira-kira ngambil ekskul apa? Nah, sesuai karena di sekolah aku itu ada ekskul teater. Nah, ekskul teater ini pun juga diwajibkan untuk kita anak-anak film, karena dimana nanti tuh ada mata pelajaran penyutradaraan, yang mana kita harus bisa nih mengelola sebuah aktor atau pemain, yang mana basic dari lakonnya itu dari teater. Karena pengadeganan seorang sutradara itu harus tahu nih apa aja yang dimiliki seorang aktor gitu. Jadi aku ikut ekskul teater gitu. Terus ya aku di sekolah juga ikut OSIS juga. Oh gitu ya, buat teman-teman nilai ya. Pengalaman juga, Iya. nilai juga. Kamu tahu gak sih apa itu film? Kan Menurut ya, aku aja. menurut definisi kamu aja gimana? Oke. Film itu tuh adalah suatu karya seni yang mana diperindahkan untuk merekam suatu gambar yang berisi nilai-nilai yang ada di kehidupan ini, yang direpresentasikan untuk khalayak umum dengan pesannya. Gitu ya. Kamu kira-kira, kan biasanya tuh kalau di perfilman itu kan ada divisinya gitu ya masing-masing. Iya, betul. Nah, kamu di sana tuh ngambil divisi apa gitu? Departemennya ya. Iya. Nah, untuk departemen film sendiri yang pertama itu kan ada 7 ya. Nah, aku sendiri memfokuskan untuk mengambil major penyutradaraan, Kak. Begitu. Berarti basic kamu ada di penyutradaraan ya? Betul. Tapi semua departemen juga harus tetap aku pelajari. Oke. Tapi kalau misalnya dari mapel jurusan nih, kan mapel jurusan tuh banyak ya. Kira-kira kamu apa ya? Basic kamu itu yang benar-benar kamu bisa dan kamu kuasain gitu, itu ada di mapel apa nih? Nah, untuk itu sendiri, mapel jurusan aku tuh kan ya mengenai struktur film gitu, struktur departemen film pastinya. Nah, karena aku mengambil major penyutradaraan, otomatis aku harus mempelajari dengan dalam materi mata pelajaran penyutradaraan. Cuman untuk yang paling aku suka dan enjoy untuk pelajarinya itu tuh ada di artistik sama tim sound gitu.
berarti dua pelajaran itu yang bikin kamu enjoy gitu bawaannya. Kalau misalnya belajar gitu kayak Betul. seru aja gitu ya. Iya. Kalau artistik kan lingkupnya banyak tuh, ada mulai bikin props untuk syuting, make up sama wardrobe itu juga masih dalam lingkupnya artistik. Segala sesuatu elemen-elemen seperti ini tugas itu artistik. Oke. Tetap arahan dari sutradara juga. Wah, keren juga ya. Iya. Jadi aku benar-benar belajar semua aspek yang ada di dalam film. Kan kamu ngambil penyutradaraan ya. Kira-kira kamu tahu nggak sih kayak kerjaan sutradara tuh apa yang harus sutradara tuh lakuin gitu? Yang pasti ya, seorang sutradara tuh harus memikirkan semua elemen yang ada di dalam film tersebut, dan statement dari sutradara pun diperlukan untuk kejelasan dari cerita film tersebut. Itu Gitu ya. Menurut kamu materi apa sih yang harus dikuasain gitu sama siswa-siswi SMK sekarang supaya sukses gitu di dunia perfilman? untuk di jurusan perfilman ya. Iya. Iya, tentunya kalau semisalnya kita misalnya aku memfokuskan untuk mengambil major penyutradaraan, kamu misalnya memfokuskan untuk mengambil departemen artistik atau sound atau kamera, itu mungkin bisa lebih dipelajari pelajaran yang sesuai dengan departemen tersebut, karena biasanya kalau misalnya kita magang ataupun nanti kita lanjut ke industri film yang sebenarnya, itu bakal masuk ke divisi tersebut, ke departemen itu. Dimana kalau misalnya nanti aku penyutradaraan, aku bisa menjadi seorang asisten sutradara di mana di industri film yang sebenarnya. Kalau misalnya ngambilnya departemen kamera, itu bisa menjadi asisten kamera gitu. Kalau artistik bisa bikin props untuk syuting rumah-rumah gitu. Oh iya ya, kayak buat properti buat Betul, syuting gitu ya. setting latarnya. Duh, jadi banyak pengalaman nih abis Iya. podcast ini. Emang sekolah film tuh seru guys, belajar film tuh seru. Di sekolah kamu sebelumnya diajarin gitu nggak sih dasarnya dulu gitu, kayak Iya. misalnya sejarah filmnya gitu. Betul, di sekolah aku juga dari awal kelas 10 tuh kita diajarin dasar-dasar film tentunya, yang mana dari sejarah film pertama di dunia, siapa-siapa aja pembuat film pertama di dunia. Setelah itu aspek-aspek yang ada di dalam kamera, terus framing, pewarnaan, pencahayaan, tuh segala macam kita diajarin, yang mana mulai dari type of shot atau triangle system, itu tuh semua elemen yang ada di film tuh kita pelajari. Gitu ya, berarti semuanya gitu Iya, ya harus karena pelajarin ya. kita memfokuskan untuk di industri film yang sebenarnya. Kira-kira di sekolah kamu nih diajarin nggak sih kayak cara masarin film gitu, kayak memasarkan film ke tempat-tempat lain gitu? Iya, sesuai dengan proses produksi dalam film itu kan ada yang namanya development, praproduksi, produksi, pasca produksi, dan yang terakhir itu adanya eksibisi atau distribusinya. Nah, untuk eksibisi atau distribusinya itu karena lingkup sekolah aku ini masih pembuatan film pendek atau film yang tidak panjang, bukan layar lebar. Untuk sementara ini cuma hanya untuk melalui platform seperti YouTube, Instagram, atau di web sekolah aku. Sama kalau misalnya kita buat film itu juga tuh kalau misalnya kita mau ikut perlombaan. Oh, baru kalau Perlombaan misalnya sekolah. lomba baru ya? Iya. Cuman kita tidak mengkomersilkan film-film yang kita buat gitu sih. Gitu. Kamu pernah nggak buat produksi film gitu di sekolah gitu? Iya, tentunya, karena setelah kita mendapatkan bagian departemen masing-masing, kita akan membentuk suatu kelompok yang mana nanti kita akan membuat produksi film pendek. Itu semua sesuai dari sebelum produksi sampai selesai produksi itu kita jalanin semua, kita bikin film pendek yang mana itu nantinya akan menjadi tugas sekolah kita. Gitu ya. Kira-kira waktu itu genre apa sih yang kamu pilih pas produksi itu? Aku di sekolah itu udah punya yang sutradarai aku Ya. sendiri itu aku ada dua. Yang pertama itu ada drama slice of life. Yang kedua itu ada action comedy. Aku belum garap horor sih sejauh ini. Ya boleh berarti ya next time. Oke, paling buat tugas akhir aku sih. Cuman kalau horor agak challenging ya, karena
biasanya kan ya tunggu aja deh nanti kalau misalnya aku bikin TA dan niatnya mau bikin horor. Pasti ditunggu. Oke. Waktu itu kamu pas produksi itu kelas berapa? Pas bikin film ini? Yang pertama kali kamu buat gitu, pertama kali? Film pertama kali yang aku garap di sekolah itu pas aku kelas 11. Sekarang aku udah kelas 12 dan lagi masa PKL atau magang. Pertama kali aku produksi film di sekolah itu tuh waktu aku kelas 11. Oh begitu ya. Karena itu pas itu hitungannya praktika untuk jurusan aku. Pas produksi ini kamu tahu nggak berapa lama gitu proses syutingnya gitu dari pra produksi sampai paskanya itu? Seberapa lama? Itu tuh biasanya kita dikasih estimasi waktu tuh selama 3 bulan, yang mana itu mulai dari pra produksi sampai pasca produksi akhir editingnya itu. Emang lumayan lama karena emang banyak juga hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu loh, nggak bisa langsung tiba-tiba syuting. Iya. Karena proses syuting tuh, proses sebelum syuting tuh panjang banget. Oke. Untuk syuting di luar sekolah kamu pernah gak? Kayak misalnya kamu buat produksi gitu di luar sekolah gitu? Kalau untuk di luar sekolah sendiri, aku tuh belum pernah, karena emang kebanyakan dari tugas sekolah. Tapi karena aku ini lagi program magang, kemarin tuh aku udah sempat ikutin proses produksi film layar lebar 3 judul. Itu aku langsung terjun ke syutingan film layar lebar, yang mana aku langsung masuk ke departemennya, langsung bekerja di sana. Iya. Itu aku pertama sebagai talent koordinator, yang di judul kedua aku sebagai wardrobe. Oh, wardrobe. Jadi wardrobe tuh kayak apa sih gitu? Iya, tugasnya wardrobe itu dia tuh menyiapkan seluruh yang ada di badan pemain tuh tugasnya wardrobe. Ya baju, sepatu, aksesoris, tas, segala macam tuh itu urusannya wardrobe. Yang mana nanti kita sesuai dengan permintaan sutradara dan tim kreatif yang minta bajunya sesuai dengan film gitu, kita menyiapkan hal tersebut. Kita yang memasangkan baju-baju dari wardrobe ke pemainnya. Jadi sesuai sama itu ya, naskah ya? Betul banget ya. Kalau horor kita kasih, kalau misalnya karakternya kuntilanak ya kita kasih baju putih gitu. Kalau misalnya ya sesuai, kalau seperti ini tuh ya baju kungfu gitu, karena kan emang untuk kungfu lah ya ceritanya. Untuk kita persediaan dari wardrobe. Oh, langsung disediakan. Berarti ini wardrobe gitu yang sesuai dengan semuanya. Betul, sesuai dengan request sutradara itu juga dengan dari dananya tim produksi. Kamu kan masuk dunia film nih. Pastinya suka dong buat nonton film. Suka. Genre apa yang kamu suka gitu, yang benar-benar kamu mikir kayak, ih, aku suka banget di genre ini. Aku paling suka tuh horor, komedi, sama action. Oh iya. Untuk mapel kejurusan kan di kelas kamu kan banyak anak pastinya ya. Nah, di kelas kamu ini mereka tuh lebih suka mapel apa gitu? Untuk mapel kejurusan gitu jadinya. Yang kejuruannya ya? Iya. Kalau teman-teman aku tuh lebih banyak yang suka di pelajaran departemen artistik sama suara, karena menurut mereka itu masih fun untuk dijalanin. Karena itu seperti aku bilang tadi, artis itu lingkupnya bikin props segala macam, sama itu masih ada wardrobe dan make up. Kalau sound kita nanti belajar tentang zoom, boom, alat-alat perekam suara yang nanti digunakan dalam dunia film, seperti itu. Kalau untuk penelitian dan manajemen produksi dan penulisan naskah itu adalah triangle system, yang mana itu biasanya anak-anak kelas aku tuh kurang suka karena terlalu banyak menggunakan pikiran mereka gitu. Terlalu serius, jadi mereka biasa lebih aja kalau misalnya kita lagi belajar kamera, artistik, sama suara gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang kamera dan ini nih, sound, di sekolah kamu itu kalau untuk pelajaran yang kayak gini kira-kira lebih mendalami teori atau praktek? Nah, di sekolah aku nih beriringan, yang mana misalnya di minggu pertama ini kita belajar tentang materi tersebut, kita pelajari nih secara teorinya, kita pelajari dasar-dasarnya. Setelah itu baru
misalnya di minggu kedua kita adakan pelajaran menggunakan medianya, yang mana misalnya kalau misalnya kita belajar tentang kamera, kita menghadirkan kamera untuk kita bedah lah istilahnya, untuk kita pelajari berbarengan dengan teori yang sudah kita pelajari gitu. Kita bagaimana cara mengoperasikan penggunaan kamera, mengoperasikan alat-alat perekam suara, itu tuh kita belajar sambil menggunakan alatnya. Supaya kita tahu nih kegunaan dan fungsinya tuh apa. Iya. Buat kedepannya apa sih kesan dan pesan kamu untuk perfilman Indonesia? Kesan dan pesan aku. Iya. Kalau untuk sekarang nih perfilman Indonesia lagi maju banget ya. Iya. Apalagi film horornya lagi banyak-banyaknya diproduksi. Nah itu tuh bagus banget sekarang. Apalagi alat-alatnya juga makin canggih, makin keren lah perfilman Indonesia sekarang. Iya. Kesannya tuh ya semoga makin banyak orang yang mencintai sinema, para pembuat-pembuatnya menghargai para pembuatnya. Jangan, ini nih pesan aku juga, jangan kalau nonton film Indonesia tuh di situs bajakan ya. Ya hargailah para hargailah para pembuat film Indonesia. Siapa nih kalian nih yang masih suka nonton bajakan? Jangan lagi ya guys. Jangan nonton bajakan. Hargai para sinema yang sudah membuat film tersebut. Karena prosesnya aku tahu banget proses Panjang ya. berat dan panjangnya proses pembuatan film tuh. Ya, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Thank you so much. Aku jadi banyak belajar gitu dari kakak. Enggak, aku masih belum tinggi lah ilmunya. Aku masih belajar. Aku masih harus melanjutkan untuk belajar film lagi. Gitu ya. Oke guys, terima kasih untuk podcast kali ini. See you next time. See you, bye bye. See you.